Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, apa kabar? Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, ya. Kita masuk pada buku 7, Saudara. Bagi Bapak Saudara yang belum punya buku panduan, buku 7, boleh menghubungi publishing house kami, Revival Total Ministry, atau boleh japri saya, nanti saya kasih nomor kontaknya publishing house, ya. Nah, supaya Bapak Saudara punya buku pegangannya, sebelum belajar kami jelaskan, paling tidak Bapak Saudara sudah mempunyai gambaran, ya, tentang pelajaran apa sih sebenarnya yang ada di dalam 7 ini. Ya, buku 7 ini. Saudara, dalam buku 7 ini kita akan banyak bicara tentang cloning Jesus, ya. Nah, ini menjadi topik pertama kita tentang cloning Yesus ini, ya. Oke, Saudara, tentang cloning Yesus, ya. Mungkin, Saudara, ada beberapa orang ketika kami mulai mengajarkan atau memberikan materi ini, ada beberapa orang yang bertanya-tanya, Pak, cloning itu sebenarnya kan nggak alkitabiah. Ya, kan terjadi pro kontra, ya. Ya, ketika cloning itu muncul gitu, ya, ilmu pengetahuan sampai pada level itu, lalu muncul nih, ya, ini nggak alkitabiah. Manusia kan diciptakan seperti ini. Kenapa mesti dihidupkan kembali dengan adanya satu sel, ya, benih itu dan sebagainya. Namun Saudara, ya, saya tidak akan bicara kita nanti akan cari selnya siapa lalu dihidupkan, dibangkitkan begitu. Bukan itu pelajarannya. Jadi istilahnya aja yang kita pinjam, ya. Kenapa kita pinjam istilah ini, ya? Saudara, karena istilah tentang cloning ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Allah jauh sebelum manusia sendiri itu menemukan cloning. Tapi kita nggak nyadar. Mungkin kalau sudah dijelaskan nanti paham. Oh, maksudnya begitu. Tapi kalau langsung muncul kata cloning, kayaknya masih keberatan. Oke, ya. Sebelum Bapak Ibu Saudara mendengar semuanya, coba mulai, ya, kurangin beratnya dulu supaya nggak keberatan tapi keringanan. Tentang istilah cloning ini. Nah, Saudara, sekarang kita lihat cara kerja Tuhan, ya. Cara kerja Allah itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, oke, Saudara. Nah, kita pernah belajar tentang benih Yesus, bukan? Ya, kita pernah belajar tentang benih Yesus. Artinya apa? Ya, siapa yang disebut benih? Ya, benih Yesus. Kalau disebut benih jagung, ya, jagung itu bulir jagung itu namanya benihnya, betul? Kalau disebut benih padi, itu adalah bulir padinya itu namanya benihnya, betul? Nah, nanti ketika sudah ditanam, jadi pohon jagung atau pohon padi, ya. Lalu berbuah, bulir-bulirnya disebut padi juga, ya. Bulir padi tadi, buahnya itu. Nah, nanti kalau mau ditanam lagi, butir-butirnya itu disebut lagi, namanya benih, ya. Kalau ada istilah dikatakan tadi di sini, ya, yaitu tentang benih Yesus. Apa itu benih Yesus? Artinya Yesuslah yang menjadi benihnya, ya. Yesuslah yang menjadi benihnya. Kok bisa begitu? Bagaimana? Saudara, kita lihat, ya, awalnya sampai nanti kita bisa mengerti kenapa Yesus itu jadi benih. Pertama, Saudara, kita tahu bahwa Allah selalu bekerja dengan sistem benih, ya. Allah selalu bekerja dengan sistem benih. Ia memulai manusia di muka bumi dengan menciptakan Adam seorang, dan dari dia diambil keluar Hawa, lalu diberkatinya hingga beranak cucu, ya, beranak cucu. Nah, Saudara, jadi satu hukum yang sudah ada di dalam Alkitab selama langit bumi itu masih ada, ya, bahwa hukum tabur tuai itu terus berlangsung sampai hari ini. Siapa yang menabur,
dia akan menuai. Apa yang ditabur? Yaitu benihnya. Ya, nah, sistem benih itulah yang dipakai oleh Allah pada mulanya ketika Allah itu menjadikan manusia. Manusia pertama kita tahu, namanya Adam, betul? Nah, ketika Adam diciptakan itu, Anda lihat ya, desain yang dibuat untuk benih ini luar biasa. Kenapa, saudara? Karena ada harapan dari sang pencipta itu ketika menciptakan Adam sebagai benih yang nantinya akan ditanam di bumi ini. Ditaruh di muka bumi itu. Nah, desainnya sangat sempurna. Dalam Kejadian 1 ayat 26, 27 Anda tahu, Tuhan Allah itu bermufakat, bermusyawarah. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan, dan diberkatilah supaya beranak cucu untuk memenuhi bumi. Terjadi multiplikasi. Ya, kalau Anda lihat sekarang ada namanya jagung berkintal-kintal, bertonton tuh. Itu dari mana sudah sebenarnya munculnya? Dari satu butir jagung ya. Lalu jadi pohon jagung tuh. Nah, terus dimultiplikasikan. Ditanam lagi dengan benih yang lebih banyak lagi, akan menghasilkan banyak lagi pohon jagung lagi, buahnya semakin banyak lagi, saudara. Allah itu pengen bumi itu dulu penuh dengan manusia, betul? Penuh dengan manusia. Anda lihat ya, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu menurut rupa dan gambarnya laki-laki dan perempuan. Lalu diberkati supaya beranak pinak, beranak cucu untuk memenuhi bumi. Supaya banyak namanya manusia-manusia yang muncul dari Adam itu. Jenis manusia apa sebenarnya diharapkan oleh sang pencipta itu? Jenis manusia yang bagaimana yang diharapkan oleh Allah yang menciptakan manusia itu? Kita lihat desainnya. Marilah kita membuat manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Desainnya adalah Allah sendiri. Artinya apa? Saudara, Allah itu sebenarnya punya keinginan nanti bumi itu akan penuh dengan manusia yang punya karakteristik Allah di dalamnya. Sebenarnya gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi di surga itu terjadi juga di bumi. Kenapa? Karena isinya adalah manusia-manusia yang punya karakteristik, potensi, ya, nilai seperti Allah juga, saudara. Desainnya seperti itu. Dan itu bukan hanya satu. Kalau bisa seluruhnya, saudara. Kenapa sih sebenarnya? Allah ingin ya kehadiran Allah atau kehadiran surga itu mulai memenuhi bumi ini. Kalau kita lihat sebelum manusia ditaruh di muka bumi, di bumi itu sudah ada siapa? Sudah ada si iblis, bukan? Ya, sudah ada si iblis. Kalau kita berpikir lebih jauh ya. Nah, supaya Bapak Saudara nggak terlalu nggak kebingungan, saya jelaskan sedikit. Ya, kenapa Allah bikin manusia? Ya, di tengah-tengah segala ciptaan itu tahu-tahu kok ada ide, yuk bikin manusia itu loh. Pasti ada rencananya. Dan manusia itu nantinya kenapa ditaruhnya di bumi? Kenapa nggak ditaruh di surga saja? Nah, sebelum manusia itu diciptakan pernah terjadi sebuah peristiwa, bukan? Ya, ada satu kelompok malaikat yang berontak, betul? Lalu dilempar ke bumi. Kata bumi ini, bumi itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah pada waktu itu untuk membuang malaikat yang jatuh itu. Ketika malaikat yang jatuh itu semakin jahat, maka namanya berubah jadi setan atau iblis dengan karakteristiknya yang jahat itu, saudara. Nah, setelah bumi itu rusak, dirusak oleh setan, ya, Allah menaruh perhatian terhadap satu planet itu namanya bumi, ya. Lalu Allah punya ide gagasan, yuk kita lakukan sesuatu untuk bumi itu, ya. Plannya seperti itu.
Maka dibuatlah manusia menurut rupa dan gambarnya itu. Nanti akan ditaruh di bumi itu. Untuk apa? Untuk ketemu dan berhadapan dengan si iblis atau setan itu. Nah, tujuannya apa? Saudara, ya, tujuannya sebenarnya adalah untuk adu pengaruh. Ya, untuk adu pengaruh. Nah, kalau boleh, kalau bisa, nantinya manusia yang dibekali dengan potensi seperti Allah ini ketika ada di muka bumi, nantinya ketemu dengan si iblis, ya. Ketika adu pengaruh dengan si iblis, manusia itu bisa mempengaruhi si iblis, bukan dipengaruhi oleh si iblis. Sehingga kalau boleh nih, si iblis itu kalau bisa boleh sadar, insaf, dan bertobat. Karena apa? Dipengaruhi oleh manusia yang hadir pada waktu itu. Ya, tapi saudara kita tahu, ya, semua ide rencana Allah yang luar biasa, yang begitu mulia untuk bumi ini, ternyata ya ketika Adam ditaruh di muka bumi, apa yang terjadi, saudara? Ya, nah, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya sekarang semuanya berstatus sebagai orang berdosa. Nah, Anda tahu kenapa manusia jatuh dalam dosa? Bukan manusia yang mempengaruhi iblis, tapi justru iblislah di sini yang berhasil mempengaruhi manusia itu sehingga manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan semua keturunannya sekarang disebut sebagai orang-orang berdosa. Artinya gini, saudara. Ya, sekali orang ya mengalami atau melakukan kesalahan, ada satu yang masuk. Walaupun itu awalnya cuma ide kecil sedikit pun. Ya. Gara-gara dia dengerin suaranya si iblis itu, ternyata saudara, di dalam diri manusia itu sekarang ada potensi, ada benih namanya, ya, benih untuk berbuat jahat, ya, benih ilahi itu membuat orang bisa berbuat seperti Allah, betul? Benihnya iblis, benih jahat, itu akan membuat orang akan berpotensi untuk bisa melakukan hal-hal seperti yang menanamkan benih ke dalam dirinya, yaitu si jahat itu. Dan Anda tahu, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, walaupun Allah berusaha untuk menolong manusia dengan menyembelih binatang, lalu memberikan pakaian kepada manusia itu, toh, tapi manusia itu bukannya semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin jauh, ya kayak lagunya Bimbo. Kamu jauh, engkau jauh, gitu ya. Nah, aku jauh, engkau jauh, gitu ya. Waduh, Tuhan Allah sampai berteriak-teriak kalau nyari si Adam itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau? Manusia bukan mendekat, tapi semakin lari, menjauh daripada Allah. Nah, saudara, akibatnya apa? Kondisi keadaan manusia bukan semakin baik. Kondisi dan keadaan manusia semakin tambah jahat. Ya, itu terbukti. Nanti Anda bisa baca dalam Kejadian pasal 6, ya. Disitulah saudara, kejahatan manusia mulai memuncak di situ. Apapun yang dipikirkan oleh manusia itu jahat adanya. Ya. Jadi bangun tidur itu yang muncul pikiran apa? Nyolong, maling, gitu. Pokoknya yang jahat-jahat lah semuanya gitu. Jadi kondisinya itu sudah begitu fatal. Manusia begitu jahat sehingga Allah itu menyesal telah menjadikan manusia itu. Allah berkata, aku menyesal membuat manusia itu. Kalau taunya kayak begini gitu ya, kalau itu ibu-ibu kadang-kadang lihat ya, anak-anaknya tahu-tahu ngelawan ini dan itu, nggak mau diatur gitu, kadang-kadang ada yang nyeplos gitu ya. Kalau tahu jadinya kayak begini, dulu waktu mulai tak cites. Tak
cites gitu ya. Nah, ada orang konseling sama saya, Pak, aduh gimana anak saya ini Pak, ini tahu gitu Pak, dulu tak cites. Kok dicites gimana sih? Ya. Lalu saya bilang gini ya, Tuhan itu pernah ngalami hal yang serupa seperti Anda alami. Ya, melihat gelagat dan kemauan manusia. Tuhan itu juga bilang, aku nyesel buat manusia itu. Ya, bahkan Allah berikhtiar. Ya, aku mau bunuh semua aja deh. Aku mau basmi semuanya aja deh. Ya. Tapi ketika Allah mau mengeksekusi, membasmi bumi ini, ya, mau ditenggelamkan semuanya, ya. Lalu dia lihat ada satu keluarga, Saudara. Yaitu keluarga Nuh yang berisi 8 orang jumlahnya. Nah, dia 8 orang ini hidupnya berbeda dengan miliatan orang pada waktu itu. Ya, nah oleh sebab itu, walaupun Allah sebenarnya sudah muak dengan manusia, lalu muncul ide yang kedua, Saudara. Ya, muncul ide yang kedua. Idenya apa? Ya, untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan, ia mengambil Nuh atau Noah dan keluarganya dari kumpulan manusia yang jahat. Mereka diselamatkan melalui air bah dan merendam sisanya di bawah air. Anda tahu ceritanya Nuh? Tuh? Nuh bikin bahtera berapa tahun? 100 tahun, Saudara. Ya, di Bukit Ararat tuh. Bikin bahtera di atas gunung. Dan itu yang Tuhan yang nyuruh, Saudara. Tapi 100 tahun itu Nuh tetap konsisten. Dia bikin bahtera itu sampai akhirnya Tuhan sendiri datang lalu bilang kepada Nuh, Nuh dan keluargamu masuk ke dalam bahtera itu. Allah sendiri yang menutup dengan tangannya, ya, pintu bahtera itu, lalu langit terbuka selebar-lebarnya, hujan deras sekali sampai, Saudara, ya, itu gunung-gunung pun itu tenggelam semuanya. Semua orang-orang, semua yang ada di bumi, mereka mati tenggelam di bawah air. Sementara Nuh dan keluarganya ada di atas kapal atau di atas air tersebut. Nah, Saudara, ketika dilihat oleh Allah, yang lain, yang jahat-jahat itu sudah musnah di bawah air. Lalu Allah berpikir, aku mau jadikan nih Nuh itu, walaupun ya dia keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa, tapi dia masih bisa menjaga, ya, kekudusan, dia masih bisa menjaga etika, dia masih bisa menjaga kualitasnya, sehingga dia tidak terpengaruh dan terkontaminasi seperti orang-orang kebanyakan pada tahun itu, pada zaman itu. Nah, Saudara, dari sini ada harapan. Allah mulai berpikir, dari 8 orang ini, dari keturunan Nuh ini, aku mau kembang biakkan lagi deh. Ya, nanti kalau mereka keluar dari kapal ini, biar mereka beranak pinak lagi. Nah, biar memenuhi bumi. Seperti harapanku ketika aku menciptakan Adam, ya, pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Ya, kesalahan terjadi lagi. Ketika Nuh keluar dari bahtera, pertama, ya, terjadi satu masa disebut masa darurat. Kenapa? Karena makanan semuanya yang ada di kapal itu sudah habis. Bahan makanan sudah habis. Ya, terpaksa Tuhan bikin aturan darurat. Awalnya manusia itu nggak pernah diperintahkan untuk makan daging. Makanannya adalah biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Tapi karena nggak ada tumbuh-tumbuhan pada waktu itu dan tanahnya belum siap untuk digarap, ya, karena telah banjir berhari-hari itu, ya. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk makan daging dari binatang yang halal. Ya. Jadi Allah itu sudah bikin plan-nya juga, ya. Makanya ketika dia memasukkan binatang itu yang haram sama yang halal, lebih banyak yang halalnya. Kenapa nggak sama? Yang haram dan halal. Karena ya, Allah berpikir lebih jauh. Ini cadangannya. Kalau sampai terjadi kelaparan dan bumi belum siap untuk mengeluarkan hasilnya, ini adalah cadangan untuk makanan bagi orang-orang yang keluar dari kapal nanti. Ya, nah, Saudara, yang kedua, Saudara,
Setelah itu setelah tanahnya mulai kering, Nuh mulai menanam. Yang ditanam pertama adalah anggur, saudara. Ya, dia tanam anggur. Setelah anggurnya berbuah banyak gitu, lalu Nuh itu ngicipin anggur, saudara. Tapi ngicipin bukan 1, 2 ya buah gitu, enggak. Ngicipinnya 3 kintal. 3 kilo kali gitu ya. Atau kalau udah diperes gitu, minumnya bukan 1 seloki, 3 botol, saudara ya. Sampai akhirnya dia panas mabuk gitu ya. Lalu masuk ke dalam kemahnya. Nah, ketika dia masuk dalam kemahnya, kalau nggak tahan panasnya itu, dia buka semua bajunya, ya. Tapi dia nggak di dalam kamar kan. Nah, lalu tanpa sengaja, saudara, ya, Nuh itu kan punya anak 3 ya, Sem, Ham, dan Yafet ya. Nah, lalu salah satu anaknya namanya Ham, ya, itu nyelonong. Memang si anak itu memang terkena selonong boy itu ya. Nyelonong ke kamar bapaknya tanpa ketuk-ketuk dulu, dia buka kamar bapaknya lagi telanjang, kelihatan auratnya. Setelah melihat aurat bapaknya, dia datang ke saudaranya dengan cekikian gitu. Dia bilang, ih, aku tadi lihat papi telanjang. Hah? Kamu lihat aurat papa ya? Saudara, terjadi pelanggaran demi pelanggaran. Ya. Akibatnya apa, saudara? Dari keturunan Ham ini, ya walaupun secara teknologi, secara kemajuan, ya teknologinya, dia lebih maju daripada saudara-saudaranya. Tapi, saudara, walaupun dia menemukan senjata, ini dan itu, bobrok moralnya itu ada di dalam keturunan si Ham itu. Ya, nah, Tubal Kain dan sebagainya itu muncul dari Ham ini ya. Nanti Anda bisa lihat ceritanya dari garis keturunan si Ham itu. Yang menjadikan manusia itu merosot lagi moralnya, saudara. Ya, dari Nuh yang dipandang oleh Tuhan baik, ya, cocok untuk dijadikan benih lagi. Ternyata, saudara, ya, benih itu kualitasnya berubah. Ya, kualitasnya berubah. Ya, nah setelah manusia semakin rusak seperti itu, keinginan Allah untuk menemukan satu manusia yang nantinya seperti Allah di muka bumi ini belum berhenti, ya. Tapi sekarang idenya dibalik, ya. Kalau Adam dan Nuh, Allah melihat dari sisi benih yang punya potensi, benih yang berkualitas, Adam, wow, keren, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tapi kalah. Nuh berbeda dari orang-orang yang lainnya, tapi akhirnya gagal juga, ya. Lalu Allah berpikir, kalau ngandalin, ya, hebatnya manusia, ya, pinternya manusia, ya, kekuatannya manusia, kayaknya gagal terus di tengah jalan nih, ya. Lalu Allah berpikir begini, udahlah, nggak usah cari orang-orang yang hebat. Nggak usah cari orang-orang yang hebat, ya dong. Yang dicari oleh Allah sekarang adalah orang yang mau belajar, orang yang mau dididik untuk dibenahi. Ya. Lalu Allah menemukan satu orang. Kira-kira siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Abraham, betul? Abraham itu dipanggil, dikeluarkan dari sanak saudaranya, dari Ur Kasdim, betul ya? Keluarganya itu pembuat aksesoris penyembahan berhala, saudara. Di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, bikin aksesoris perlengkapan untuk penyembahan berhala. Dari situlah Abraham dipungut, diambil oleh Allah. Ya, kenapa Allah nggak mencari orang yang hebat? Allah udah kapok. Cari orang hebat. Tapi yang dicari oleh Allah sekarang adalah orang yang mau belajar, orang yang mau dididik, orang yang mau diubah. Betul. Akhirnya Abraham disuruh keluar dari kemah bapaknya, ya, dipanggil oleh Allah. Lalu Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Abraham, aku akan buat keturunanmu, ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Ya. Akulah perisaimu, akulah upahmu. Ya. Yuk.
ya, sekarang keluar, jalan bersama dengan aku ke negeri yang aku berikan kepadamu. Tapi nggak ada alamatnya. Disuruh ke negeri, ke tempat yang diberikan oleh Allah, tapi nggak ada alamatnya, saudara. Ya, wah, ini hebatnya Abraham. Ya, ketika dia mendapatkan satu arahan dari Tuhan seperti itu, walaupun nggak mengerti, nggak tahu arahnya, dia nggak komplain. Ya, ciri daripada orang yang mau belajar, pertama, sebelum Anda tahu sampai akhir pelajarannya, jangan komplain dulu. Ya, Abraham itu nggak komplain, ada ya. Ini mau kemana sih? Itu nggak ada seperti itu. Dia ikut aja, ya. Suruh pasang kemah, dia bongkar kemah, ya toh. Pasang lagi kemah, bongkar kemah lagi, jalan lagi bersama dengan Tuhan. Tahun bertahun sampai dia usia 100 tahun. Betul? Ketika 100 tahun, dia baru tahu. Dan dia baru ngerti. Ya, dan baru ada namanya mujizat. Apa itu yang disebut keturunan anak itu. Nah, saudara, Abraham, saudara, dididik oleh Allah. Ya. Nah, jadi yang ketiga, saudara, perhatikan. Kemudian ia mendidik Abraham dalam iman. Dan sesudah ketaatannya diuji, ia dijadikan benih untuk menurunkan satu bangsa beriman. Untuk dijadikan imam-imam, yakni pelayan Allah. Ya, jadi Abraham itu dididik, saudara. Diuji. Anda tahu ujian yang paling berat apa? Disuruh bawa anaknya. Ya, ke atas gunung. Ya, di situ. Di atas Gunung Muria itu, suruh mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Tapi dia lakukan semuanya, saudara. Itu luar biasa si Abraham. Ya, sampai Tuhan bilang, Abraham, kamu hebat. Ya, aku puas dengan kamu. Sekarang aku menjadikan kau standar bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Nah, namun saudara, ya, dari satu generasi Abraham ini, kelihatannya Tuhan cukup puas, bukan? Lalu Abraham punya anak namanya Ishak. Amin. Punya anak namanya Ishak. Ishak punya 2 orang anak, Esau dan Yakub. Betul? Ketika Ribkah mengandung, Allah sendiri yang berfirman, dari dalam kandungan, aku memilih Yakub. Aku mengasihi Yakub. Dan aku membenci Esau. Tuh. Nah, akhirnya terpilihlah Yakublah, saudara, yang mendapatkan hak kesulungan yang boleh meneruskan atau melanjutkan garis keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, bukan Abraham, Ishak dan Esau, tapi Abraham, Ishak dan Yakub. Padahal Yakub itu anak bungsu. Kenapa? Karena Esau pernah menjual hak kesulungannya itu kepada si Yakub itu. Nah, saudara, dari Yakub kita tahu, Yakub punya anak 12. Ya, dia punya anak 12. Ketika Yakub itu kangen dengan saudaranya, yaitu Esau, dia mau reuni. Ya. Dia mau reuni. Nah, saudara, lalu di tepi sungai Yabok itu, Yakub itu merasa ketakutan sekali. Kenapa? Dia melihat di seberang sana ini, kakaknya mau reuni bukan bawa keluarga, tapi bawa tentara, saudara. Dia ngerti nyalinya, wah ini pasti mau perang nih. Sementara aku mau reuni. Wah ini gimana nih? Gitu. Dalam ketakutan, dalam kesesakan itu, semalam-malaman Yakub bergumul dengan Allah. Tuh. Bergumul dengan Allah. Ketika dia bergumul dengan Allah, disitulah saudara, ya, ketika matahari sudah mulai menyising, ya, di situ Yakub itu tetap pegang itu, ya, Tuhan itu, ya, yang bergumul dengan dia itu. Lalu, ya, lepaskan, enggak akan lepaskan sebelum kau memberkati aku. Sebelum kau memberkati aku itu. Nah, saudara, lalu Yakub diberkati, ya. Berkatnya apa? Sekarang namamu bukan Yakub, tapi namamu sekarang adalah Israel. Ya? Israel. Ya.
Nah, saudara, disitulah kita ngerti sekarang. Tujuan Allah ternyata ketika dia memanggil Abraham, Ishak sampai kepada Yakub, yang ditunggu oleh Allah apa? Ternyata Tuhan itu mau membuat sebuah bangsa. Seperti apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Betul? Bangsa apa yang dimaksud oleh Tuhan kala itu? Bangsa yang diturunkan oleh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub adalah bangsa Israel dengan ke-12 sukunya itu. Amin. Nah, sekarang kita cerita lagi. Setelah jadi satu bangsa, saudara. Betul, saudara. Tuhan hadir di tengah bangsa itu. Semua orang, semua bangsa-bangsa di sekitarnya gentar terhadap bangsa ini, betul? Ketika bangsa itu lewat, bangsa Israel itu lewat, semua gemetar. Kenapa? Mereka menyaksikan sendiri. Mereka berkata dengan mulutnya sendiri bahwa bangsa ini disertai dan ditopang dengan tangan Allah yang begitu kuat dan perkasa. Ya, nah itu salah satu daripada yang potensi yang ada di dalam bangsa Israel dulu. Allah ada di situ. Nah, dulu dilambangkan dengan membawa tabut perjanjian Tuhan gitu ya. Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Namun satu hari, saudara, ya, ketika Tuhan itu pengen ya bangsa yang dididik oleh Allah itu nanti akan menjadi bangsa yang punya etika yang baik, ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih aturannya. Nah, oleh sebab itu Tuhan suruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Ya, Musa naik ke sana. Ngapain? Aku mau buat aturan untuk bangsa ini yang disebut 10 hukum Allah atau 2 loh batu itu. Ternyata Musa sudah di sana cukup lama. Hampir 40 hari ya. 40 hari di sana. Nah, yang di bawah ini sudah ngomel terus. Ya. Kok nggak turun-turun ya pemimpinku ini? Nah, akhirnya seluruh rakyat atau bangsa Israel ini mendesak kakaknya Musa, namanya Harun, untuk membuat Allah baru. Ya. Lalu mereka menyerahkan semua perhiasan-perhiasan, begitu yang didapat dari orang-orang Mesir ketika dia keluar itu ya. Nah, dipersembahkan semuanya, lalu dicor oleh Harun, jadilah anak lembu, lalu disembah rame-rame. Nah, saudara, terjadi pengkhianatan. Ya, nah bangsa ini berkhianat. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, seluruh bangsa ini diikat dengan perjanjian. Ya, darah di Gunung Horeb menjadi bangsa imamnya Allah. Namun mereka melanggar janji mereka untuk taat kepadanya dengan menyembah ya lembu emas. Ya, saudara. Rencana Allah untuk menjadikan satu bangsa ini menjadi bangsa imam ternyata gagal lagi, saudara. Ya, nah kita masuk pada satu ini ya, udah 3 tahap ya, di mana ada benih yang mulainya dari Adam, ya, Adam gagal, ada Nuh itu ya, Nuh gagal juga, lalu ada Abraham. Abraham cukup lama ini. Ya, sampai tiga generasi, betul? Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, 4 generasi. Tapi di generasi keempat bangsa Israel itulah akhirnya terkuak boroknya dari situ, ya. Ya, gagal lagi gitu ya. Nah, akhirnya saudara, ya, Tuhan berpikir gini, ya. Ini dari semuanya ini kayaknya adalah bangsa ini dibuang aja deh, gitu ya. Lalu Tuhan mikir gini, ya. Kan masih ada Musa ya. Nah, saat itu, ya perhatikan lagi. Saat itu Allah murka dan hendak membunuh semua orang Israel. Lalu Musa hendak dijadikan benih baru untuk melahirkan bangsa imam yang baru. Tapi ternyata Musa menolaknya. Oke, setelah kita mulai lihat ayatnya ya. Keluaran 32 ayat 9 sampai 10. Lalu firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk,
Ya, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ya, nah, saudara, sekarang perhatikan di sini ya, banyak hal ya yang terjadi. Bangsa ini sendiri akhirnya ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan masih punya harapan sebenarnya kepada Musa itu. Dan Anda tahu ya, Alkitab bilang Musa itu adalah orang yang paling lembut. Di muka bumi itu nggak ada orang yang hatinya lebih lembut daripada Musa. Namun saudara, ya, hebat-hebatnya manusia, ya, tetap aja saudara, ada kelemahannya, ya. Perhatikan lagi di sini, ya. Nah, dan setelah itu Musa terbukti tidak sempurna juga dalam ketaatan karena jatuh dalam kesalahan dengan menjadi marah ketika bangsa Israel dengan menggerutu meminta air, ya. Nah, dia marah di situ. Nah, orang yang dibilang sabar itu akhirnya marah juga, ya. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan ku berikan kepada mereka. Ya, Musa kena penalti. Gara-gara dia marah pada bangsa itu, lalu teledor dengan perkataannya mengutuki bangsa itu, akhirnya Musa dipanggil ya oleh Tuhan. Kamu itu bikin malu saya, mencoreng mukaku di hadapan bangsa ini. Ya, kamu harusnya nggak bersikap seperti itu. Nah, saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik ya bagi kita semuanya, saudara. Khususnya kita yang telah diangkat atau dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Allah, saudara. Ya, ini sangat penting. Di sini kita boleh belajar, saudara. Ya, belajar dari Musa. Kita belajar dari kesalahan Musa bahwa bila seseorang diangkat sebagai wakilnya Allah, marah pun harus seizin Dia yang mengutus dia. Ya, nah, jadi, saudara, kalau kita diangkat sebagai wakilnya Allah atau representatifnya Allah di muka bumi ini, tentang hal marah pun harus seizin Dia yang mengutus Anda. Amin. Kalau Anda berkata, apalagi saudara, ya, yang sering bernubuat dan beginilah firman Tuhan, Tuhan mau gini-gini, seolah-olah orang itu mulai menganggap, oh apapun yang dikatakan, oh apapun yang diperbuat oleh orang itu sumbernya dari Tuhan, betul? Kalau orang sudah mulai melihat Anda seperti itu, dia percaya bahwa perkataanmu adalah dari Tuhan, ya. Nah sekarang saudara, Anda pun harus hati-hati. Ketika emosimu terpancing, dan Anda mulai marah pun atas izin Tuhan. Kalau enggak apa? Orang bisa salah paham. Ya, kalau Anda happy, orang melihat, oh Tuhan sedang happy. Kalau Anda sedang marah, orang melihat, oh Tuhan sedang marah. Itu dulu begitu dengan Musa. Kalau Musa lagi marah, mereka melihat, oh Tuhan marah. Ya, kalau Musa lagi happy, oh Tuhan lagi happy. Ya. Jadi Musa itu gambar cerminnya Allah di muka bumi pada waktu itu. Satu kali, saudara, Tuhannya rela, Allah rela memberi air, Musanya nggak rela. Ini gambar salah namanya. Jangan menggambarkan Allah itu salah di muka bumi ini, sehingga orang itu melihat, membaca tentang Allah itu keliru. Karena apa? Karena representatifnya, wakilnya Allah itu tidak menunjukkan keberadaan Allah yang sebenar-benarnya. Amin? Kenapa? Karena dia pakai caranya sendiri, karena dia pakai gayanya sendiri, dia kendalikan dengan emosinya sendiri juga. Amin? Nah, saudara, kayaknya kalau kita lihat dari tadi ya, Adam sampai kepada Musa tadi, kok ketat sekali sih? Kenapa mesti begitu? Nah, saudara, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah sampai harus ada cloning itu? Nah, perhatikan di sini, ya. Yang dicari oleh Allah sebenarnya,
Dia sedang mencari, ya, ingin menemukan manusia yang sempurna. Amin. Manusia yang sempurna. Ingat firman Tuhan dalam Matius 5, ya. Di situ katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Matius 5:49, ya. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Yang diinginkan oleh Allah adalah kesempurnaan. Jadi target menjadi orang Kristen itu bukan happiness. Ya. Target menjadi orang Kristen adalah diubah untuk menjadi serupa dengan Allah. Untuk dijadikan sempurna. Katakan sempurna. Sempurna. Amin. Nah, mungkin Anda sedikit nyesek. Gitu. Wah, gimana saya bisa sempurna? Ya, kalau Tuhan menyuruh Anda, artinya Dia tahu Anda bisa. Amin. Jangan lihat kekurangan Anda, jangan lihat ketidakberdayaan Anda, tapi Anda mulai melihat siapa yang menyuruh Anda. Kalau yang menyuruh Allah yang adalah sempurna, artinya sebenarnya Anda bisa sempurna. Amin. Nah, kalau yang menyuruh orang berdosa, lalu Anda disuruh sempurna, itu enggak loh. Yang menyuruh nggak bisa. Jangan percaya. Tapi kalau yang menyuruh adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna, saya yakin, ya dah. Dia yang mengatakan, Dia yang memerintahkan Anda, sebenarnya Anda bisa. Asal apa? Mau nurut aja dengan Tuhan. Tapi saudara, faktanya yang terjadi, ya, terbukti tidak ada manusia yang ketaatannya sempurna di atas muka bumi ini. Nah, jadi sepertinya Allah itu mencari jarum di tengah-tengah jerami, gitu, yang begitu banyak itu. Aduh, mana sih, gitu ya? Nggak ketemu di situ gitu loh. Aduh, ya, bahwa nih dari Adam, dari Nuh, dari Abraham, bangsa Israel sampai kepada Musa, nggak ada, ya. Nah, dan manusia itu semakin hari semakin melelahkan Allah. Satu kali, saudara, ya, ada satu peristiwa, Tuhan itu bertemu dengan seorang nabi, bertemu dengan Raja Ahaz, ya. Nah, Ahaz itu suruh minta tanda oleh Tuhan, ya. Mintalah tanda dari surga atau dari dunia orang mati, boleh itu. Tapi si Ahaz itu nggak mau minta tanda, saudara. Lalu Tuhan bilang melalui nabinya, gitu, sampai kapan kamu melelahkan Allah dan melelahkan manusia? Nah, saudara, kenapa sampai terucap seperti itu? Manusia itu sangat-sangat melelahkan Allah. Dan melelahkan manusia juga sesamanya. Sampai kapan kamu? Sampai suruh minta tanda aja nggak mau. Karena kamu tidak mau minta tanda, sekarang biar aku yang memberikan tanda itu kepadamu. Ya, tandanya apa, saudara? Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa nanti ada seorang darah yang akan mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak dan diberi nama Immanuel. Ya. Kenapa itu peristiwanya seperti itu? Ada kata melelahkan Allah, melelahkan manusia. Jadi plan Allah yang begitu panjang itu, kelihatannya Allah juga kayaknya, gitu ya. Coba saudara, kalau Anda bikin itu kok nggak jadi-jadi, kok jadi-jadi loh, ya. Nah, ini manusia itu gimana sih gitu loh, ya. Nah, akhirnya Tuhan sendiri memberikan tandanya. Tandanya ini loh. Ini adalah part berikutnya, saudara. Ya, di mana ada plan rencana Allah, ya, tentang benih-benih itu. Ya, benih dari Adam, benih dari Nuh, benih dari Abraham, dari bangsa Israel, Musa. Sekarang Allah sendiri bilang, aku punya benih yang luar biasa. Ya, benih ini beda dengan benih yang sebelumnya. Ya, nah, lalu idenya Allah apa?
Allah kemudian menyuruh anaknya sendiri turun menjelma menjadi manusia. Dan ia dengan sempurna menunjukkan ketaatannya, ya. Dengan sempurna menunjukkan ketaatannya, ya. Nah, sampai mati di kayu salib sehingga ia dibangkitkan kembali dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya. Anda lihat, ya. Tuhan, Bapa mengirim anaknya sendiri ke dunia ini. Untuk apa Yesus dikirim? Untuk menjadi benih berikutnya. Amin. Untuk menjadi benih berikutnya. Nah, saudara, makanya tadi ya judulnya adalah benih Yesus. Bukan benih Adam. Bukan benihnya Nuh. Bukan benihnya Abraham. Bukan benihnya bangsa Israel atau benihnya Musa. Sekarang yang bisa diandalkan untuk mencapai yang namanya target kesempurnaan itu hanya bisa dilakukan dengan satu benih unggul. Ya, aku yang akan memberikan tanda kepadamu. Seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dinamainya Immanuel. Akhirnya Gabriel datang menemui Maria. Hei salam, kamu yang dikaruniai oleh Allah. Kamu akan mengandung. Dan anak yang engkau kandung itu adalah anaknya Allah. Ya. Nah, kasih nama nanti Yesus. Immanuel, Yesus sama. Ya. Nah, saudara, akhirnya Yesus ada di muka bumi. Anda lihat gerak-gerik daripada benih yang terakhir ini. Beda banget dengan Adam, bukan? Beda banget dengan Nuh, bukan? Beda banget dengan Musa, beda banget dengan Abraham, betul? Nah, walaupun di tempat yang sama, yang namanya bumi, ketemu dengan namanya ujian, masalah, pencobaan, dan sebagainya, kualitas benih ini berbeda sekali, saudara. Ya, berbeda sekali. Ya, Yesus, ya, di muka bumi ini, ya, dia telah menjadi manusia. Cuman bedanya cuma satu, dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Ya. Kenapa? Karena pola yang dibangun oleh Yesus ini cuma satu. Ya. Yaitu pola ketaatan. Ya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Dia tidak melakukan yang tidak diperintahkan. Dia selalu stay ada di dalam jalur Bapaknya terus. Bapaknya jalan, dia jalan. Bapaknya berhenti, dia berhenti. Ya, sehingga kualitasnya Yesus itu terbukti. Ya, sebagai apa? Manusia yang taat. Amin. Manusia yang taat. Ketaatan Yesus. Ya. Jadi Yesus ini belajar diuji sampai muncul lulus cum laude. Ya, ketaatan ini di mana? Di bumi. Ujiannya sama. Ya. Sama seperti Adam dulu juga. Dia habis puasa ketemu dengan siapa? Ketemu dengan iblis, bukan? Adam ketemu dengan iblis juga, betul? Bedanya apa? Adam ketemu dengan iblis dan Yesus ketemu dengan iblis. Adam tergiur bujuk rayunya si iblis itu. Tapi Yesus dengan tegas berkata, aku nggak sudi, aku nggak mau ngikutin idemu. Aku nggak mau nuruti kemauanmu. Walaupun engkau bungkus dengan ayat sekalipun. Ada tertulis, ini rohani lo, ini firman Tuhan lo. Betul nggak ya? Ya, bahwa engkau bisa buat ini dan itu. Tapi Yesus juga bantah dengan firman juga. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah.
Dihubungkan dirinya dengan firman, dengan Allah yang berfirman itu. Ya, untuk menjaga supaya dia tidak keluar tracknya. Ya, bawa kebumbungan bait Allah. Ya, perintahnya dibungkus ayat lagi. Bukankah ada tertulis ada malaikat-malaikat yang disediakan untuk menatang siapa saja yang akan jatuh. Weh, gitu ya. Nah, lompatlah. Nanti malaikat kan akan datang. Weh, gitu ya. Nah, tapi Yesus tidak mau, saudara. Ya, bukan dia ragu dengan janji firman itu, tapi dia nggak mau ngikutin perintahnya si iblis itu. Ketika sudah memuncak sampai pada namanya penyembahan, Yesus nggak main-main. Ya, ketika dia minta untuk disembah, Yesus bilang, yang pantas disembah itu cuma satu, yaitu Allah. Bukan kamu, nyah kau. Dengan tegas gitu ya. Nah, nggak lembek kayak Adam itu. Nah, benih yang satu ini beda, saudara. Ya, benih yang satu ini beda. Ya, ini benih yang unggul, benih Yesus yang sudah teruji dan kelihatan hasilnya. Ya, dan kita bisa melihat sampai bapaknya sendiri puas yang membawa Yesus ke bumi ini. Nah, karena kamu taat, maka sekarang aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut boleh bertelut menyembah engkau sebagai Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Wow, keren itu. Ya, ini benih yang satu ini. Nah, setelah Yesus berhasil taat, dia sekarang disebut sebagai pemenang. Nasibnya apa? Wahyu 3, saudara, ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus pemenang. Dan sekarang dia mau semua orang-orang yang percaya kepada Yesus ini adalah pemenang-pemenang berikutnya yang punya nasib yang sama seperti Yesus, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Banyak orang kadang-kadang ya sok keren aja dalam pengakuan iman. Wow, ya, aku anak Allah. Aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, malam hari ini Anda lihat, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang menang, betul? Anda jadi orang Kristen nggak menang. Apakah Anda duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Sorry ya. Sorry ya. Ya. Nah, firman Tuhan katakan, siapa yang menang, ia akan kududukkan, betul? Yang nggak menang nggak didudukkan, saudara. Jadi jangan idealis. Jadi orang Kristen walaupun kalah dan kalah terus, lalu Anda klaim Anda duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, belum tentu. Amin. Pemenang yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia naik ke surga? Jawaban Anda apa? Karena dia menang, betul? Karena dia menang. Ya, karena dia menang. Nah, lalu nunggu pemenang-pemenang berikutnya yang nantinya akan didudukkan di tahtanya Yesus juga. Sebelah kanan Allah Bapa juga. Sama seperti Yesus menang. Nah, dicari sekarang pemenang-pemenang. Adam kalah. Nuh kalah, betul? Abraham kalah juga akhirnya, keturunannya ya. Musa juga. Nah, sekarang ada kesempatan, saudara. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda bisa menang seperti Yesus, betul? Ada contoh yang pernah ada di muka bumi ini, yang pernah menjadi seorang pemenang, yaitu Yesus. Ya, kalau kita melihat si engkong Adam, engkong gini, aduh, Abraham saja yang kayak begitu kalah, apalagi gua, udah nggak ya?
Standarmu sekarang bukan Abraham. Standarmu bukan Adam. Standarmu bukan Musa. Tapi standarmu adalah Yesus. Amin. Standarmu adalah Yesus. Kalau Yesus bisa, artinya Anda punya potensi juga untuk bisa. Amin. Bagaimana Yesus bisa? Apakah itu anugerah dari Allah? Saudara, ketaatan bukan anugerah. Betul? Tapi ketaatan adalah nilai kehidupan dari orang percaya. Ya, camkan baik-baik. Ketaatan bukan hadiah. Ketaatan bukan anugerah. Tapi ketaatan adalah nilai kehidupan dari semua orang yang percaya. Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Ya, kunci kemenangan Yesus karena mau belajar. Belajar taat. Amin. Anda bisa nggak menang? Bisa. Belajar. Taat itu belajar. Ya. Asal Anda masih mau belajar dan belajarnya kepada yang pernah sukses, ya, ikut mentor. Ya, saya sering kasih saran bahwa orang ikut mentor akan berhasil, betul? Mikir sendiri yang membuat Anda tersesat. Ya, mentormu siapa? Mentormu Yesus. Amin. Nah, ikutin mentor terus. Belajar taat. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah Anda nilai, lihat, ini taat, ini berhasil. Anda boleh belajar dari orang yang pernah belajar taat. Amin. Nah, nanti Anda akan tahu resepnya. Ya. Nah, nanti kalau udah mentok ilmunya di situ, ya cari lebih lagi. Amin. Nah, memang kalau langsung belajar dengan Tuhan Yesus itu kan sulit, itu kan dia sudah terlanjur di surga. Mulai belajar dari mentor-mentor, itu ya, belajar. Nah, mulai belajar taat. Dulu saya belajar niru senior saya. Ya kebetulan Tuhan izinkan saya untuk mendampingi bertahun-tahun, ya, jalan dari kota ke kota, pulau-pulau gitu ya. Nah, berapa hari, kadang-kadang 10 hari di pulau sana, ya, 13 hari ada di kota ini, ya, dan itu sebagainya. Nah, kadang-kadang satu kamar, ya, di hotel, gitu. Dan saya melihat kehidupan beliau, gitu ya, apa yang dilakukan. Nah, saya tidak mengidolakan, bukan, gitu ya, tapi belajar sesuatu dari apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Kenapa dia bisa sukses menerobos sampai dimensi-dimensi yang bisa memberkati kita seperti ini? Rahasianya di mana? Tuh ya, ketekunannya gitu ya, mau tahu ya tentang mekanismenya, kenapa orang itu passionnya ada di situ dan sebagainya itu. Banyak saya pelajari, ya. Walaupun belum banyak yang bisa saya jiplak. Tapi saya udah mulai belajar ya, paling enggak belajar cara ketawanya gitu ya lah. Belajar ya Pak Among ya cara ketawanya. Gitu ya lah. Belajar gitu ya. Menyerupai dulu ketawanya. Ya. Nah, coba nanti ikutin. Masa gitu sih? Ya dengerin aja lagi rekamannya. Ya, mulai dulu gitu ya, belajar gitu, belajar, mau belajar, amin. Nah saudara, Yesus belajar, amin, sampai akhirnya lulus. Anda pun juga begitu, Anda boleh belajar, amin. Nah belajar taat, amin. Oke saudara, berita ini disampaikan ke seluruh dunia, dan bila ada orang mau percaya dan buka hatinya, Allah Bapa mengambil sebagian dari roh Yesus, ditanamkan di dalam hati orang itu sebagai benih ilahi. Lah, saudara,
Kalau ini berita ini terus digemakan, diajarkan gitu ya. Banyak orang akhirnya mengerti ya bahwa targetnya sampai ke sini dan sebagainya, pertumbuhannya yang Tuhan inginkan ya. Nah, Allah Bapa akan mengambil sebagian dari roh Yesus itu ditanamkan dalam hati orang itu sebagai benih-benih ilahi. Artinya apa? Benih yang pernah dicoba sukses itu. Sekarang mau ditaruh di dalam diri Anda. Ya. Ditaruh di dalam diri Anda. Supaya apa harapannya? Kalau dulu yang punya benih itu pernah sukses, pernah berhasil, sekarang benihnya ditaruh di dalam Anda, walaupun Anda itu dulu keturunannya Adam yang pernah gagal, betul ya? Tapi benihnya sekarang diganti. Bukan benih Adam lagi, tapi pakai benih yang baru. Yaitu benih Yesus itu sekarang dimasukkan dalam diri Anda. Kira-kira nih, betul ya? Berhasil atau enggak? Jadi orang bisa melakukan kehendak Tuhan, itu tergantung benihnya. Kalau pakai benihmu, benih manusia, manusia nggak akan bisa melakukan kehendak Allah. Betul? Yang bisa melakukan kehendak Allah itu siapa? Cuman satu. Siapa? Yesus. Amin. Yang bisa melakukan kehendak Allah siapa? Cuman satu. Yesus. Amin. Adam nggak bisa. Nuh nggak bisa. Abraham nggak bisa. Musa nggak bisa. Yang bisa melakukan cuman Yesus. Betul? Nah, kita sepakat dulu di sini. Kalau Anda setuju, Anda sepakat bahwa hanya Yesus yang bisa melakukan untuk taat, untuk sempurna dan sebagainya itu. Sekarang, kalau Anda ditawari, mau nggak dikasih benih itu? Amin. Tujuannya adalah supaya Anda bisa berhasil, Anda bisa taat, Anda bisa sempurna, sama seperti Yesus taat dan sempurna akhirnya. Karena apa? Potensi benihnya, kualitasnya, kapasitasnya sekarang sudah ada di dalam diri Anda. Nah, coba, Anda pernah baca ayat ini? 1 Yohanes 3 ayat 9. Perhatikan di sini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Coba saudara, perhatikan ayat ini. Ya, dimulai dengan kata setiap orang yang lahir dari Allah. Betul? Lahir dari Allah itu lahir baru. Betul? Terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Menurut Wahyu 3 ayat 20. Tidak berbuat dosa lagi. Jadi orang yang mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, lahir baru, ya, lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Alasannya apa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Nah, ngerti saudara maksud saya? Ya. Jadi orang yang lahir baru tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebelum dia lahir baru, dia paling rajin berbuat dosa. Amin. Nah, tapi setelah lahir baru, dia tidak dapat berbuat dosa lagi, tidak berbuat dosa lagi. Alasannya, karena sekarang ada benih ilahi di dalam dia. Ya, dan dia tidak dapat berbuat dosa gara-gara benih itu ada di dalam dia. Sekarang pastikan benih itu ada di dalam dirimu atau enggak nih? Coba, jangan ngaku-ngaku, ya. Anda punya argumennya, ya. Ada orang kadang-kadang saya tanya, Tuhan Yesus di mana? Oh, di hati saya. Kata siapa? Saya kejar. Supaya apa? Dia punya argumennya, punya alasannya.
Kenapa saya ngomong dia ada di dalam saya, betul? Tentang benih ini pun juga. Jangan hanya ngaku-ngaku, sebenarnya kosong, nggak ada dalam diri Anda. Nah, apakah benih Yesus ada dalam dirimu atau enggak sekarang? Kalau nggak ada, walaupun Anda baca tiap hari, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna, Anda nggak bakal bisa sempurna. Kenapa? Manusia nggak pernah bisa memenuhi tuntutan itu. Yang bisa memenuhi tuntutan itu cuma Yesus, betul? Nah, saudara, sekarang Anda harus mulai sadar, ya, pentingnya benih itu ada di dalam diri Anda, ya. Saya harap malam hari ini, ya, Anda mulai ngerti dulu tentang ini, ya, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, jadi membuat orang itu nggak bisa berbuat dosa lagi, amin. Nah, nanti saudara, Roh Kudus juga akan dikirim kepada Anda, ya, untuk menyertai benih itu agar dapat bertumbuh sepenuhnya dalam diri Anda, ya. Nah, saudara, besok akan kita lanjutkan. Malam hari ini, ya, ini PR. Apakah benih itu ada dalam diri saya atau enggak, ya? Kenapa Pak nggak langsung dicecer aja seperti kelahiran baru, Yesus ada dalam hati saya, kata itu siapa gini. Kenapa hari ini? Ya, sengaja, ya, tidak saya cecer, ya, supaya apa? Supaya nggak tahu. Ya, supaya besok masih mau belajar, pengen tahu bahwa benih itu ada di dalam diri Anda, caranya gimana? Menghadirkan benih itu di dalam diri Anda. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.